Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa hari ini kita sudah berada di malam ke-23 Ramadan. Fa insyaallah kurang lebih 8 atau 9 hari lagi kita dan segenap kaum muslimin muslimat dimanapun berada akan bersama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Di satu sisi kita semua pasti senang karena akan segera merayakan Hari Raya Idul Fitri, berkumpul dengan keluarga besar, berkumpul dengan sanak kerabat baik itu dari yang jauh maupun dari yang dekat. Tetapi di sisi yang lainnya kita juga sedih karena bisa jadi ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Dan di antara kita yang hadir pada malam hari ini pasti ada juga yang betul-betul sedih karena ditinggal oleh orang-orang yang tersayang. Tahun kemarin Lebaran masih lengkap sekeluarga. Tetapi tahun ini mungkin ada yang berkurang, ada yang beda. Pasti rasanya campur aduk, tidak karuan. Untuk itu jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa untuk keluarga kita yang sudah wafat. Mudah-mudahan amal ibadah beliau-beliau yang telah mendahului kita ini semoga amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala hilafnya, dilapangkan kuburnya oleh Allah, dan mudah-mudahan beliau-beliau ini wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kemudian mudah-mudahan juga kita semua yang hadir pada malam hari ini semuanya diberi sehat, panjang umur, sehingga kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan di tahun depan. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, tingkat keimanan kita diuji oleh Allah di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini. Apakah di 10 hari Ramadan terakhir ini kita semakin dekat dengan Allah atau sebaliknya kita malah semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala? Dan salah satu contoh, belum masuk 10 hari terakhir saja rata-rata di masjid-masjid dan di musola semakin maju softnya, semakin sedikit jamaahnya. Tetapi alhamdulillah di Masjid Al-Ikhlas ini terbilang masih tetap full jamaahnya. Alhamdulillah. Semoga jenengan semua yang hadir pada malam hari ini bisa istiqomah jamaah di Masjid Al-Ikhlas. Kalau bisa jangan di bulan Ramadan saja ramainya, tetapi di luar bulan Ramadan jenengan ramaikan juga masjid ini. Bisa enggak kira-kira? Di luar Ramadan tetap diramaikan masjidnya, bisa? Bisa nggih? Insyaallah. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah, di akhir-akhir Ramadan ini biasanya yang ramai apa, Pak, Bu? Mall, napa malih? Pasar, bandara,
terus napa jenenge rumah makan, restoran, toko emas dan lain sebagainya. Di akhir Ramadan ini banyak sekali orang-orang yang disibukkan dengan urusan duniawi. Sibuk pilih baju baru, sepatu baru, sandal baru, perhiasan baru dan lain sebagainya. Ada juga yang mengadakan acara buka bersama di restoran, di mall, rumah makan. Mereka rela antri berjam-jam. Belum ngobrolnya, belum gosipnya dan lain-lain. Akhirnya apa? Yang wajib pun ditinggal. Maghrib dan isyanya hilang. Boten sholat. Nauzubillahi min dzalik. Sebetulnya boleh-boleh saja kita mengadakan acara buka bersama, tidak ada yang melarang. Tetapi kita harus tetap ingat waktu. Waktunya sholat, sholat. Jangan sampai ditinggal sholatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Di saat banyak orang yang disibukkan dengan urusan duniawi, ini adalah kesempatan bagi kita untuk semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari di 10 terakhir bulan Ramadan ini kita perbanyak amal kita. Kita perbanyak berzikir, perbanyak membaca istighfar, perbanyak membaca Al-Qur'an. Kita bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ada suatu riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 malam terakhir Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru min Ramadan shadda bi'sarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Jadi ketika sudah memasuki 10 malam terakhir Ramadan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengencangkan sarungnya, mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya adalah beliau meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah durasinya. Urusan duniawi apapun betul-betul beliau tinggalkan. Kemudian wa ahya lailahu. Beliau menghidupkan malamnya dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iktikaf, salat sunnah, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Kemudian wa aiqadha ahlahu, dan beliau juga membangunkan keluarganya. Jadi beliau memberi contoh langsung kepada kita. Beliau membangunkan keluarganya untuk melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, ada apa di 10 malam terakhir Ramadan? Sampai-sampai Rasulullah mencontohkan langsung kebiasaannya kepada umatnya. Para ulama menyimpulkan bahwa ada keistimewaan yang mungkin tidak bisa kita dapatkan di 10 hari pertama dan tidak bisa kita dapatkan di 10 hari kedua. Apa itu? Yakni peluang yang sangat besar untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jamaah yang dimuliakan Allah, kapan Lailatul Qadar itu diturunkan? Hanya Allah yang tahu. Kita semua tidak ada yang tahu secara pasti kapan datangnya Lailatul Qadar. Bisa saja turun di malam-malam ganjil, dan bisa juga mungkin turun di malam-malam ke-6. Bisa saja. Karena memang tidak ada yang tahu secara pasti kapan turunnya Lailatul Qadar ini. Namun jamaah, kebiasaan yang sering terjadi pada zaman Rasulullah menunjukkan bahwa ada suatu riwayat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu pernah terjadi di malam ke-23. Ya, jadi seperti malam ini, pas malam ke-23. Dan ada juga yang turun di malam ke-27. Jadi turunnya di malam-malam ganjil. Nah,
Dari riwayat inilah banyak dari kita yang lebih menghidupkan malam-malam ganjil daripada malam-malam genap. Tapi alhamdulillah di Masjid Al-Ikhlas ini saya lihat 2 hari ini ya, dari malam 21 dan malam 22 alhamdulillah banyak jamaah yang datang untuk melakukan iktikaf. Pesan kula, kalau kita betul-betul ingin mendapatkan Lailatul Qadar, monggo jenengan hadir di masjid ini, entah itu malam ganjil ataupun malam genap, jenengan hadir mawon ke masjid untuk melakukan iktikaf dan lain sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian apa tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu? Tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah ketika bulan Ramadan berakhir, maka ada sesuatu atau ada suatu perubahan yang luar biasa pada diri kita, yakni berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, bukan jadi semakin jelek dari sebelumnya. Maksudnya bagaimana? Jadi kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan di bulan suci Ramadan akan terus berlanjut di luar bulan Ramadan. Contohnya yang dulunya jarang sholat, ya, kadang sholat, kadang tidak sholat, atau sholatnya kalau pas riyoyoto, ya. Nah, setelah Ramadan berakhir, dia menjadi orang yang rajin sholat 5 waktu dan bahkan berjamaah di masjid. Yang dulunya jarang baca Al-Quran atau bahkan tidak pernah baca Al-Quran, ketika Ramadan ya, sering ikut tadarus. Akhirnya setelah Ramadan berakhir, sekarang jadi semangat baca Al-Quran, semangat untuk memperbaiki bacaannya, memperbaiki tajwidnya. Yang dulunya jarang puasa, tapi setelah Ramadan berakhir, akhirnya jadi orang yang rajin puasa sunnah, ya, puasa Senin Kamis, puasa Daud dan lain sebagainya. Yang dulunya jadi orang yang pelit, ya, tidak mau keluar uang sepeser pun. Setelah Ramadan berakhir, sekarang jadi orang yang rajin bersedekah, jadi orang yang dermawan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, itu adalah tanda orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Untuk itu jamaah yang dimuliakan Allah, mari di sisa Ramadan ini kita maksimalkan betul-betul, okay? Jangan sampai puasa kita menjadi puasa yang sia-sia. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain rasa lapar dan dahaga. Dan tentunya pesan kula jamaah, jangan sampai kegiatan sunnah yang kita lakukan sampai mengalahkan atau meninggalkan yang wajib. Contoh, bangun jam 1 untuk iktikaf, selesai jam 3, terus pulang sahur. Setelah sahur ketiduran, bangun-bangun sudah siang, akhirnya apa? Tidak sholat subuh. Na'udzubillah. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi tetap kita utamakan yang wajib. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini termasuk orang-orang pilihan Allah yang nantinya akan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.